Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah Etika Profesi yang berjudul Integritas Akademik dan Plagiarisme dalam Laporan Akhir Mahasiswa. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Dewina Aurelia. Saya Ibdul Rahman. Saya Kristina Emilia Imel. Saya Diva Pratama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibdul Rahman. Integritas akademik dan plagiarisme dalam laporan akhir mahasiswa. Analisis kasus. Sekelompok mahasiswa program akhir di bidang embedded system mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan proyek akhir mereka. Karena tekanan waktu dan ketinggalan jadwal, salah satu anggota tim memutuskan untuk menyalin beberapa bagian dan skripsi universitas lain dan menempelkannya ke laporan kelompok tanpa mencantumkan sumber. Ketua tim mengetahui tindakan ini, namun ragu untuk menegur karena takut menyebabkan konflik internal dan khawatir nilai kelompok yang menurun. Tenggat waktu pengumpulan sudah dekat dan dosen pembimbing kemungkinan tidak akan menyadari adanya plagiarisme. Oke, selanjutnya isu etika profesional dan hukum. Berdasarkan kode etik IEEE dan ACM, tindakan plagiarisme merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kejujuran atau honesty, integrity dan tanggung jawab responsibility. Kode etik IEEE tahun 2016 menekankan bahwa to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data. Artinya, profesional harus bersikap jujur dalam mengakui hasil kerja sendiri maupun orang lain. Kode etik ACM juga menyatakan yang pertama, avoid harm to others dan give proper credit to intellectual property. Dalam konteks kasus ini, mahasiswa telah melanggar prinsip kejujuran akademik dengan menyalin karya orang lain tanpa sitasi. Ketua tim melanggar prinsip tanggung jawab moral karena memilih diam meskipun mengetahui adanya pelanggaran. Secara etika, tindakan ini mengorbankan integritas pribadi dan kepercayaan institusi. Sebagai calon profesional di bidang teknik dan teknologi informasi, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, menghasilkan karya yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menjaga reputasi universitas sebagai institusi akademik yang menjunjung integritas ilmiah. Yang ketiga, menolak segala bentuk kecurangan akademik termasuk plagiarisme dan pemalsuan hasil penelitian. Tindakan menyalin tanpa izin mencerminkan ketidakprofesionalan karena menunjukkan bahwa perilaku tidak menghargai proses pembelajaran dan keahlian ilmiah yang menjadi dasar profesinya di masa depan. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal-pasal berikut relevan. Pasal 1 Ayat 1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Pasal 9 Ayat 1. Setiap penggunaan ciptaan orang lain harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Pasal 113. Pelanggaran hak cipta dapat dikenai pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Dengan demikian, tindakan mahasiswa yang menyalin karya orang lain tanpa izin atau sitasi termasuk pelanggaran hak cipta dan dapat dikenai sanksi hukum jika dilaporkan secara resmi. Selanjutnya, alasan etis. Pendekatan utilitarianisme atau utilitarian ethics. Pilihan ini memberikan manfaat terbesar bagi semua pihak. Tim mempertahankan reputasi baik, institusi terhindar dari pelanggaran, dan masyarakat akademik tetap dihormati. Pendekatan deontologi atau duty ethics. Berdasarkan kewajiban moral, kejujuran dan tanggung jawab adalah prinsip yang tidak boleh dilanggar, apapun konsekuensinya. Etika kebijakan atau virtue ethics. Tindakan ini mencerminkan karakter yang berintegritas, jujur, dan profesional. Nilai penting bagi seorang insinyur atau ilmuwan masa depan. Kemudian, refleksi atas tanggung jawab profesional. Integritas akademik adalah dasar profesionalisme seorang profesional tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari kejujuran, dari kemampuan teknis, tetapi juga dari kejujuran dan tanggung jawab moral.
Tekanan waktu bukan alasan untuk melanggar etika. Manajemen waktu dan komunikasi dalam tim harus ditingkatkan agar tidak tergoda melakukan tindakan tidak etis. Kepemimpinan etis sangat penting. Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan yang benar, bukan yang paling mudah. Kemudian, saran kebijakan dan solusi pencegahan. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, universitas atau perusahaan dapat menerapkan kebijakan berikut. Yang pertama, kebijakan anti plagiarisme yang ketat. Semua laporan proyek wajib melalui sistem deteksi plagiarisme seperti Turnitin dengan batas maksimal kemiripannya 20%. Kedua, pelatihan etika akademik. Mahasiswa wajib mengikuti seminar etika penelitian dan hak cipta sebelum mengerjakan tugas akhir. Yang ketiga, teknologi pencegahan otomatis. Sistem pengumpulan laporan online yang terintegrasi dengan deteksi AI untuk menandai konten yang berpotensi hasil salinan. Kesimpulan, kasus plagiarisme dalam laporan proyek akhir menyoroti pentingnya etika, profesionalisme, dan kebutuhan hukum. Dalam dunia pendidikan dan profesi teknik, plagiarisme bukan hanya pelanggaran akademik, tetapi juga pelanggaran hukum hak cipta yang dapat berdampak pada reputasi dan karir seseorang di masa depan. Oleh karena itu, mahasiswa dan profesional di bidang teknik serta teknologi informasi harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, menghormati karya orang lain melalui situasi yang benar, dan mengambil keputusan etis meskipun berada dalam tekanan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.